Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Nesti, NPM 1901012020 dari kelas A semester 4 Pendidikan Agama Islam. Dalam memenuhi ulangan tengah semester Masailul Fiqh, di sini saya akan membahas mengenai 4 permasalahan yang ada di dalam pernikahan berbeda agama dan pernikahan secara online. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu adalah pernikahan berbeda agama. Menurut Islam, nikah berbeda agama tidak diperbolehkan. Jika pernikahan itu tetap terjadi, bagaimana hukum pernikahan tersebut dan siapakah yang berhak menjadi wali atas pernikahan tersebut? Kita bahas terlebih dahulu mengenai pernikahan berbeda agama. Pernikahan berbeda agama merupakan sebuah pernikahan yang dilaksanakan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki kepercayaan yang berbeda. Dilihat secara undang-undang perkawinan, maka tidak ditemukan adanya unsur pasal tentang pernikahan berbeda agama. Menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, melarang pernikahan antara seorang pria dan dari Islam kemudian dengan seorang wanita dari kalangan bukan Islam atau Ahlul Kitab. Berdasarkan pertimbangan manfaat agama dan keharmonisan, bahwa hubungan rumah tangga yang tidak dapat dengan mudah dibangun jika pasangan menikah tidak setuju dengan ide-ide mereka, pandangan hidup, dan agama. Nah, jadi apabila ada seseorang yang menikah dengan berbeda agama, itu nanti akan rumit. Yang dimaksud rumit yaitu apabila seseorang itu menikah, misal ada seseorang itu menikah berbeda agama, yang satu Islam, yang satu Nasrani, kemudian mereka menikah, maka nanti akan sulit, akan rumit dalam beribadah. Semisalnya suami beragama Islam, dia beribadah di masjid, akan tetapi istri beragama non-muslim, dia akan beribadah di tempat seperti gereja dan sebagainya. Maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya seseorang menikah itu adalah sama-sama beribadah secara bersama menurut jalan yang sama. Semisalnya kalau misalnya istri Islam, ya maka suami harus Islam. Jadi enak gitu kalau mau ingin beribadah. Nah, akan saya jawab mengenai menurut Islam nikah berbeda agama tersebut bagaimana hukumnya dan siapakah yang berhak menjadi wali. Menurut Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan agama hukumnya adalah nikah berbeda agama hukumnya adalah haram dan akad nikah tersebut tidak sah. Ainul Yakin menambahkan bahwa nikah berbeda agama hukumnya adalah tidak sah apabila wali yang mau menikahkan tidak setuju dengan pernikahan yang berbeda agama tersebut. Wali bisa digantikan dengan adik, ayah, dan lainnya. Sebagian ulama menyarankan adanya pengumuman terlebih dahulu untuk sahnya pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang berbeda agama pada saat mereka ingin menyetubui seorang istri. Apabila seseorang itu nekat menikah dengan berbeda agama, maka perlu diumumkan bahwasanya pernikahan itu tidak sah, maka haram hukumnya untuk menyetubui istrinya. Lanjut ya, permasalahan yang kedua mengenai pernikahan berbeda agama, yakni adalah apakah sah seseorang menikah dengan berbeda agama. Nah, jadi MUI atau Majelis Ulama Indonesia dalam memutuskan fatwa berlandaskan Al-Quran dan hadis. Di situ disebutkan, dan janganlah kalian menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman. Jadi di dalam MUI atau sudah menjelaskan bahwasanya kita tidak boleh menikahi seseorang yang belum Islam, maka disebutkan janganlah menikahi wanita musyrik. Menurut Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa pernikahan berbeda agama di Indonesia hukumnya adalah tidak sah, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah menetapkan fatwa tentang pernikahan berbeda agama. Ditegaskan bahwa seorang muslim dilarang menikah
menikahi non-muslim. Langsung saja kita bahas mengenai pembahasan yang kedua, yaitu tentang pernikahan online. Permasalahan yang pertama adalah bagaimana tanggapan mengenai nikah online yang dilakukan melalui Zoom karena salah satu pihak dari pengantin terkena COVID. Apakah itu sah? Jadi, apabila seseorang itu menikah karena adanya permasalahan atau apabila seseorang itu menikah karena dalam keadaan darurat, maka itu diperbolehkan. Kiai Aminuddin menyatakan bahwa pernikahan memiliki rukun dan syarat tertentu. Salah satunya adalah ijab qabul. Salah satunya syarat ijab qabul adalah berada di dalam majelis yang sama. Akan tetapi, ulama lain membolehkan nikah dalam keadaan darurat, seperti salah satunya adalah calon pengantin terkena COVID dan harus dikarantina. Yang membahayakan apabila pernikahan itu dilaksanakan secara langsung, pernikahan tersebut bisa membahayakan nyawa orang yang ada di sekitarnya. Karena virus tersebut adalah virus menular. Maka dari itu disebutkan bahwasanya pernikahan tersebut adalah pernikahan dalam keadaan darurat. Yang terpenting dalam pernikahan yang menggunakan media online dan pasangan pengantin tidak ada yang merasa dirugikan. Apabila sama-sama sudah menyetujui atau sudah setuju dengan pernikahan online tersebut, maka pernikahan tersebut sudah selayaknya pernikahan pada umumnya, yaitu sah. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang nikah yang dilaksanakan secara online, sehingga banyak yang mempertanyakan bagaimana hukum nikah online di dalam Islam. Hukum nikah online di dalam Islam itu diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukun dalam Islam. Akad nikah yang dilaksanakan secara online hukumnya adalah sah dengan ketentuan pernikahan yang dilaksanakan melalui VC atau telepon lainnya dapat memperdengarkan suara dengan jelas antara ijab dan qabul, serta kedua saksi yang hadir melihat dengan kepala sendiri bahwa ada ijab dan qabul yang sedang dilaksanakan. Jadi apabila seseorang itu menikah secara online, dia harus memenuhi syarat dan ketentuan menikah pada umumnya. Dan apabila di situ terdapat dua saksi, maka saksi tersebut dapat melihat secara langsung bahwa sedang atau dilaksanakan pernikahan. Langsung saja kita bahas mengenai hukum nikah online dalam perspektif Islam. Nikah online adalah suatu bentuk pernikahan transaksi ijab qabul yang dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan suatu jaringan atau sistem internet, yaitu adalah online. Jadi, antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu atau berkumpul di satu tempat. Yang ada dan ditampilkan hanyalah dalam bentuk visual dari kedua belah pihak melalui bantuan elektronik seperti handphone dan sebagainya, seperti video call dan sebagainya. Hukum nikah online selagi memiliki tujuan yang baik untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, maka hukum nikah online dianggap sah. Apabila nikah online tersebut bertujuan yang baik seperti menjauhi maksiat atau mencegah adanya maksiat, maka nikah tersebut bisa dilaksanakan. Pada dasarnya pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak boleh dianggap main-main. Pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram dilakukan menjadi halal dilakukan. Segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya di antara kedua belah pihak menjadi suatu yang diperintahkan di antara keduanya. Nah, pernikahan tersebut adalah sesuatu yang diharamkan menjadi sesuatu yang halal apabila sudah dalam hubungan nikah.
Syarat keabsahan akad dalam pernikahan. Yang pertama adalah sesuai dengan ketetapan kalimat ijab dan qabul. Yang kedua, seseorang yang sudah mengucapkan ijab tidak boleh ditarik kembali. Yang ketiga, diselesaikan pada waktu akad, jadi tidak boleh ditunda dan sebagainya. Jadi yang keempat adalah dilakukan dalam satu majelis jika kedua belah pihak hadir. Sekian dari saya, apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.